Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abah Warkop Channel. Pada kesempatan ini Abah Warkop ingin mengungkapkan eh, tagline dari Abah Warkop, yakni sebuah channel, katakanlah channel pemula yang ada di Gorontalo, di mana Abah Warkop itu adalah sebuah akronim dari sebuah kata-kata yang dirangkai yang terdiri dari Anda bicara atau aku bicara, itulah Aba. Dan Warkop adalah cakrawala. Kemudian di sana ada inisial R, adalah sebuah informasi. Dan kemudian eh, K K adalah sebuah edukasi, dan diakhiri dengan P adalah sebuah opini. Dengan tagline dasarnya, ya ini dari Gorontalo untuk Indonesia. Dan dalam kajian-kajian dan beberapa informasi tentang opini, Abah Warkop lebih banyak mendaras kepada para tokoh dalam tanda kutip, mereka-mereka yang bersifat informal, artinya secara secara kasat mata itu mereka tidak dianggap. Namun Abah Warkop ingin mencari konsep-konsep yang, katakanlah konsepsi dalam tanda kutip, yang sifatnya gila. Karena memang eh, kita terlalu banyak mengikuti hal-hal yang mainstream, yang artinya menjadi semacam sudah menjadi aksioma di masyarakat, bahwa sesuatu yang terkadang di luar dari pemikiran-pemikiran yang sifatnya mainstream, artinya tidak sama seperti orang banyak, itu dianggap itu pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, bahkan dianggap maaf banyak dianggap gila. Padahal kalau kita mencoba membuka sejarah kehidupan dunia ini, bahwa banyak tokoh-tokoh dunia yang sangat besar dan sangat terkenal, dan bahkan teori-teori mereka sampai detik dan saat ini banyak dimanfaatkan oleh kita semua yang hidup di zaman yang serba modern ini, yang orang katakan zaman digital, zaman IT. Namun konsep-konsep dasar itu adalah dari mereka-mereka yang dulunya cara berpikir mereka, konsumsi mereka, kemudian buah-buah pikiran mereka itu pada saat waktu itu dianggap orang itu cara berpikir gila, atau orang ini sudah dikatakan, maaf banyak, 1.000 kali maaf, adalah orang yang gila, orang yang tidak waras. Abah Warkop mengambil contoh tokoh besar dunia, tokoh ilmuwan besar dunia, yaitu Albert Einstein, kemudian Thomas Alva Edison. Bagaimana kita coba membuka sejarah mereka dalam pernyataan-pernyataan mereka di dalam eh, beberapa kali katakanlah pertemuan di satu tempat atau di lembaga pendidikan pada saat itu kebanyakan banyak yang menganggap bahwa tokoh-tokoh ini sudah artinya di luar dari cara berpikir yang normal. Dan inilah dari sisi opini, Abah Warkop ingin mencoba menerabas hal-hal seperti itu, karena siapa tahu ada hal-hal yang hikmah yang ingin kita dapatkan dari suatu pernyataan-pernyataan yang menurut akal sehat banyak orang. Sekali lagi, yang menurut akal sehat banyak orang itu sudah nyeleneh atau bahkan dikatakan gila. Namun terkadang kita tidak bisa melihat substansinya. Seperti yang lagi tren di negeri kita ini, yakni soal diskusi panjang, yang suatu pernyataan yang bagi Abah Warkop adalah sesuatu yang sangat bombastis, yang sebenarnya menggoncangkan, dalam kutip menggoncangkan pendapat para ilmuwan di bidang kesehatan. Apa yang menjadi pernyataan Dr. Louis Owen, ya, mohon maaf kalau salah menyebut. Ini sebenarnya kita harus coba lebih banyak menelusuri kebenaran apa yang dikatakan oleh seorang Dr. Louis, yang berani menantang, dalam tanda kutip menerabas konsepsi tentang apa yang kita hadapi sekarang ini. Mungkin ada hikmah yang bisa kita ambil dari sana, dan ini adalah pekerjaan besar bagi dunia kedokteran. Nah, inilah yang Abah Warkop katakan dalam opini Abah Warkop. Selalu Abah Warkop ingin menerabas pada hal-hal opini masyarakat yang dalam tanda kutip tidak begitu dikenal.
Tapi mudah-mudahan dari bibir-bibir mereka, dari mulut-mulut mereka akan keluar bahasa-bahasa hikmah yang bisa kita tangkap dan bisa bermanfaat. Sedikit Abah Warkop mencoba menggaris suatu kata-kata mulia dari seorang Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa sesuatu itu yang walaupun dia keluar dari, katakanlah dari mulut apalah hewan, tapi itu kalau dia sesuatu yang baik dan punya berkah, mengapa kita tidak tangkap? Mengapa kita tidak ambil? Ini sebenarnya ada hal hikmah yang harus kita coba menggali lebih banyak, menelusuri hal-hal seperti itu. Artinya kita ini memang zaman makin hari makin apa ya, makin, kalau kata dari pandangan konsepsi Islam, inilah akhir zaman. Yang tidak tahu akhir zaman ini akan berakhir kapan, tapi ini sudah masuk pada fase akhir zaman yang kebanyakan orang pada kebingungan. Di balik kebingungan itu pasti akan bermacam-macam muncul, termasuk di dunia ya seperti apa pernyataan Dr. Louis itu kan sangat 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 ilmiah bagi kita yang awam, karena kalau mendengar dari pemaparan beliau itu memang kita tidak mampu masuk ke dalam, tapi pastilah para ilmuwan kesehatan, para pakar-pakar kesehatan pasti bisa merespon itu dengan ilmunya. Nah, jadi hal-hal yang nyeleneh gila seperti ini, marilah Abah Warkop harapkan menjadi satu pelajaran yang besar bagi kita, dan insya Allah di balik semua itu pasti akan ada hikmah. Karena dalam kehidupan ini yang paling penting yang kita angkat adalah hikmahnya. Terkadang kita hanya melihat dari kulit luar, tapi kita tidak